Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat panas namun cerdas, mengupas masalah dengan ringkas, bernas namun tidak berkualitas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari FE atau Fakultas Ekonomi Akuntansi Perpajakan Universitas MH Tamrin. Dan juga teman-teman kita dari Sumedang, ya, Sumedang ya disebutnya ya. Jatinangor itu udah termasuk Sumedang ya. Yaitu dari Vkom, Fakultas Ilmu Komputer. Oh, komunikasi ya. Oh, langsung. Ya, Vkom Unpad. Salam juga untuk anak saya ya, karena anak saya sekolah di sana. Luar biasa. Dan yang membuat saya bangga, dia mendapatkan beasiswa. Iya, dari orang tuanya. Oke. Kang, salam juga buat bapak saya. Udah, semua salam. Bapak kamu dosen? Bukan, penjaga sekolahnya, Pak. Oh, ya, di Universitas Penjaga Sekolah. Masih SMA kalau itu ya. Ya. Malam hari ini kita akan membahas masalah infotainment, kualitas atau popularitas. Jadi yang hadir di sini adalah tentu orang-orang yang piawai di bidangnya. Untuk itu sudah hadir notulen kita di sebelah kanan saya ada Pak Maman. Selamat malam Pak Maman. Ya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Di depan saya beliau ini adalah dulunya seorang anchor karena berwajah anchor. Ya. Jeremy Teti. Iya, terima kasih. Selamat malam. Dari mana? Selamat malam. Saya dari PGRI. Dari mana? PGRI. PGRI Ya. itu apa? Persatuan Guru Republik Bukan. Oh, bukan. Presenter Gosip RI Republik Indonesia. Presenter Gosip Republik Indonesia. Dan sebelah kiri saya yakin. Di WCC. Ya kalau mau Pak, jangan Ya. begitu Pak. Ini yang nyiptain lagunya tuh Dewi, Pak. Yang Dewi itu pencipta yang sangat hebat. Itu Pak. Tapi Saya luar biasa. pemilihan penyanyinya yang salah Iya, Pak. Itu Pak. Astagfirullahaladzim. Invek dari mana? Ya, saya dari Lemes Dong. Lemes dong tuh apa? Lelaki metroseksual doyan gosip dong. Tapi Anda tahu kan mengenai gosip-gosip. Oh pasti dong. Anda pernah membawakan acara gosip? Biangnya gosip dia. Belum pernah ya? Belum. Dia tapi Anda pernah digosipkan kan ya? Pasti dong. Iya. Tapi betul, gosipnya ya. yang apa Ya positif. yang positif lah ya. Mana ada gosip positif, gosip biasa di mana-mana negatif. Tuh. Jangan macam-macam ya, Ye. Asik berantem. Aneh deh. Bulu mata. Sampai copot. Oke. Ya. Di belakangnya Indra Bekti ada Ronald Surya Praja. Selamat malam semuanya. Ya. Saya perwakilan dari LSM. LSM. Ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya, Jadi saya ini masyarakat. adalah perwakilan dari pemantau urusan kapabilitas dan kredibilitas khusus artis dan selebritis. Singkatannya apa itu? Panu Kadas Kudis. Panu Kadas Kudis. Ya. Karena nampaknya kurang lengkap ya. Kurap gitu ya. Kurang lengkap. Kurap. Ya, kurap ya. Iya, Ronald, iya. Dan di depan saya ini juga ada Cici Panda. Hai, selamat malam. Aku adalah anggota geng SNSD. Oh. Apaan tuh? Korea ya. Korea, kalau tadi Bang Ronald nggak suka gosip, kalau aku kebalikannya, SNSD. Yaitu suka ngegosip sekaligus dagang. Oh. Nanti di sini saya akan memaparkan bagaimana infotainment Ngegosip lo itu tetap dagang ya. Infotainment itu Ya. sangat menguntungkan bagi kami komunitas Tionghoa yang suka berdagang. Nanti Iya. akan saya paparkan di sini. Iya, oke. Nanti bisa kita tahu gosip-gosip Mangga 2 Glodok sampai dengan Gajah Mada ya. Iya, Cici Panda. Di depan
saya lagi ada Megdani. Megdani dari mana? Ya Pak, saya dari Warkamsi Pak. Warkamsi itu apa? Warga penyuka infotainment sejati sih. Kok nggak enak banget pakai si-nya? Jadi kami ini adalah pencinta infotainment, tapi yang positifnya Pak. Jadi kami setiap minggunya yang sering mengadakan nobar Pak. Nobar. Oh, Nonton bareng infotainment Pak. Megdani. Di depan saya yang paling belakang ada Fitro. 17 years old. Terima kasih, selamat malam. Saya mewakili aktris muda yang go intercontinental. Hah? Go intercontinental? Ya dong, kan Wow. go international udah ada. Udah Saya go biasa. intercontinental. Aktris muda go intercontinental. Yaitu Asmuni. Asmuni. Betul sekali. Jadi Anda belum ke internasional, baru interkontinental aja ya? Intercontinental dulu Pak. Iya, Yang penting iya, suatu saat saya akan berdiri di panggung internasional dan bilang 17 years old, Cimai. Terima kasih. Iya. Saya perkenalkan di belakang saya ada Calontong. Ya, selamat malam, salam lemper. Ini Anda mewakili apa nih? Di sini Anda justru orang yang ini ya. Yang Orang netral yang- ya. Tidak pro, tidak kontra. Betul, dengan- saya orang yang netral. Saya semua acara di TV saya ikuti. Oh. Kemana saja mereka pergi. Ngikut-ngikut tuh. Di sini Anda tuh. Saya adalah pakar penyiaran acara seputar infotainment. Oh, Kalau di disingkat luar negeri singkat paparazi. paparazzi. Oh. Kalau di sini Cak, Kalau di sini paparazi juga. bedanya apa Cak? Bedanya di sini sama di luar negeri. Namanya sama. Ya. Sekarang kita lihat bersama-sama topik bahasan kita malam hari ini. Ini dia. Udah nyantai. Salah satu contoh yang paling banyak adalah yang sekarang kita lagi hangat-hangatnya itu adalah masalahnya Farhad Abbas ya. Kadang-kadang kita sulit sekali mengambil sisi positif dari sana ya. Yang ada, ya betul, itu kenyataan loh sebenarnya. Apa yang bisa kita bawa gitu kan. Kadang-kadang kita bingung sendiri gitu kan. Hanya perpecahan, perceraian juga. Itu salah satu yang sebenarnya dikembalikan lagi ke masyarakat. Sementara sulit sekali kita mengkaji apa yang kita harus ambil dari hikmah semuanya itu. Moga-moga sih pasti ada hikmahnya. Moga-moga ini bukan hanya untuk kita ya, tapi untuk Farhad juga ya. Tapi Ada saya nggak hikmahnya. setuju itu. Ya, kenapa? Cara Farhad Abbas itu adalah salah satu cara instan yang benar. Untuk meraih popularitas dan Jadi- follower terbanyak. Jadi nggak apa-apa ya Nggak dilakukan apa-apa. seperti itu ya. Itu haknya dia dong. Iya betul, untuk meraih follower. Tapi kan ingat bahwa tidak semua follower itu semuanya menyukai kita. Mungkin yang menyukai kita itu justru mengendap-endap untuk membunuh kita. Itu mungkin juga ada. Itu hatersnya mungkin. Ya, ya itu makanya hatersnya juga ada ya. Tapi yang paling penting kita ngambil hikmah dari apa semuanya ya. Dengan demikian berakhir sudah acara kita. Udah ya? Belum, Pak. Baru mulai, Pak. Baru mulai. Baru mulai. Hei, hei. Serem banget ya. Mainnya. Kok belum Memang sudah buat berakhir? orang yang imannya tidak kuat akan seperti itu janjinya. Kayak Nah, kesurupan maksudnya setan. belum kok sudah berakhir. Boleh kita kembali ke tema kita? Oh iya. Saya ingin tanya ke Cici Panda terlebih Ya, dahulu. betul. Apa sih yang namanya infotainment itu? Jadi di sini untuk seorang Cici Panda ada dua arti apa itu infotainment. Secara etimologi atau asal kata infotainment. Info adalah informasi dan tainment adalah entertainment. Jadi informasi yang menghibur. Jadi nggak penting mau isinya positif, mau isinya negatif, mau isinya cerai, mau isinya apa. Yang penting kita sebagai masyarakat terhibur. Bener dong? Betul, Karena betul. banyak dari masyarakat kita yang ternyata sangat terhibur dengan berita-berita perceraian enak. Apalagi aku dengan apa tadi gue singkatannya? SNSD suka ngegosip sekaligus dagang. Iya. Itu justru adalah bahan baku kita, bahan kita bisa stay di toko berjam-jam karena kita sibuk ngegosipin orang. Nah, arti infotainment yang kedua untuk seorang pedagang. Infotainment. Info, informasi,
talam, in, enci, mencari barang takangan. Jadi, infotainment itu banyak sekali memberikan input kepada kita, barang apa aja yang bisa dijual. Bapak, Ibu, adik-adik percaya, semua yang kita lihat di infotainment dipakai oleh artis. Itu saya jual, wah laris dalam sekejap. Misalnya nih kayak sekarang nih saya bentar pakai lagi ya. jualan nih, jualan, bentar lagi jualan. Bukan, enggak, saya cuma kasih contoh. Ya. Baju yang saya pakai dan rambut yang saya pakai ini salah satu bestseller. Hanya dengan saya bilang, kamu suka nonton infotainment itu Syahrini. Ini rambutnya Syahrini kan mirip kuncir-kuncir seperti itu. Jadi buat saya, infotainment itu justru sangat menguntungkan. Dan saya juga Pak mau nambahin punya Cici, maksudnya gini, kenapa kita harus menyalahkan infotainment? Katanya infotainment ini tayangan yang tidak mendidik. Kalau ingin mendidik jangan nonton infotainment. Iya betul. Info didik aja Pak. Dibikin acaranya begitu Pak. Karena infotainment memang lebih banyak memang untuk memberikan hiburan ya. Cuman tidak semuanya hiburan itu, tapi kan harus ada nilai. Maksudnya yang bisa diambil oleh si masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semuanya secara bulat gitu kita sodorkan kepada mereka. Kita harus menghiasnya supaya terlihat lebih sopan. Misalnya seperti itu maksud saya tuh. Ya, benar nggak? Dengan demikian berakhir sudah acara. Belum ya? Belum. Ya, Oh, ya. udah selesai aja kan belum? Ya, oke. Saya tanya ke Ronald. Nah, apa itu infotainment? Anda kan sebagai orang komunikasi lah, harusnya mengerti ya. Saya tadi saya ulang lagi ya, saya Ya. dari pemantau urusan kapabilitas dan kredibilitas khusus artis dan selebritis. Ya. Panu Kadas Kudis. Ya. Saya sama mau seperti kayak Cici Panda tadi ya. Mau melihat dari etimologi dulu. Kenapa acara infotainment banyak dan laku? Kenapa banyak supply-nya? Karena demand-nya banyak. Kenapa banyak acara? Karena banyak yang suka, banyak yang nonton. Satu hal, kenapa infotainment laku ada karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kepo. Ya. Orang Indonesia itu adalah orang yang kepo. Selalu ingin tahu. Kepo. Kepo itu ada dalam berbagai macam bahasa. Dalam bahasa Inggris, kepo artinya knowing every particular object. Ingin tahu semua hal sampai bagian yang paling kecil. Kepo. Ada juga dalam bahasa Hokkien di Singapura nih. Ya. Ke artinya bertanya, po artinya nenek. Nenek-nenek suka bertanya, kepo itu sebetulnya dalam bahasa Hokkien. Ya, kepo ya. Ya. Ada juga dalam bahasa Cina. Kaipo. Kepo itu apa Kaipo. itu? Selalu ingin mencampuri urusan orang lain alias usil. Nah, saya ingat ada sebuah quotes dari seniman idola saya, Andy Warhol. Andy Warhol? Tahu. Tahu kan? Ya. Dia pernah bilang begini, in the future, everyone will be famous in 15 minutes. Semua orang Hanya akan dalam waktu 15 menit. 15 menit. Artinya apa? Instan. Ya. Semua orang punya kesempatan mendapatkan keterkenalan dengan instan. Tapi pilihannya hanya ada dua. Kualitas atau popularitas, sensasi atau prestasi. Manusia pasti meninggal dunia. Ya. Tapi karya akan dikenang selamanya. Makanya bikinlah prestasi, jangan hanya sensasi. Iya, oke. Jadi apa yang dikatakan oleh Ronald tadi, jangan membuat sensasi, tetapi buatlah prestasi. Kita akan kembali setelah prestasi berikut ini. Tuh kan berdua ngomongin. Kayaknya bukan teman udah lu bikin kok. salon aja. Salon apa ya? Bukan Salon teman anjing, lu. salon anjing. Yang mandiinnya gitu. Mana guguknya? Pak, Padahal anjingnya salon gonggongnya nanti beda Pak. Iya, Bukan gonggok. Iya kan gitu. Si anjing yang lucu-lucu gitu. Guk. Kembali lagi di LKM mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan masalah infotainment. Sekarang saya mau tanya sama Jerry Meteti. Ini gosip atau fakta sebenarnya yang banyak diungkap di infotainment itu sendiri? Mulanya gosip. Gosip itu biasanya awal dari
membuka tabir sebuah fakta. Oh, jadi sebenarnya udah ada fakta terlebih dahulu, cuma Iya, dibuat gosip dibuat dulu. gosipnya dulu, biar artisnya boleh muncul. Mungkin artisnya sulit ditemuin, Iya. mau diminta wawancara, diundang sebagai tamu sulit, nolak-nolak terus. Buatlah gosip, makin panas, makin digosok, makin panas. Akhirnya artisnya merasa dirugikan, muncullah dia ke permukaan. Oh, jadi rata-rata memang si artisnya mau setelah dia agak terdesak begitu ya. Tapi Anda pernah nggak menceritakan sesuatu tentang ya sesuatu hal yang tidak enak ya, tetapi teman sendiri justru? Pernah nggak seperti itu? Perasaannya gimana perasaannya? Kalau di infotainment sendiri, kalau teman langsung sih tidak. Kadang partner siaran, Iya. mungkin temannya dia gitu loh. Iya, heeh. Anda pernah kejadian seperti itu? Karena mungkin pertanyaan saya tajam, out of script. Saya tidak pernah suka menyesuaikan dengan skrip yang Iya, ada. betul, iya. Pertanyaan-pertanyaan kadang standar banget. Oh, Anda tidak suka dengan diomongin yang di skrip itu? Yang scripted banget tuh nggak Itu suka. nggak mau. Oh, Nggak pantesan suka. Anda dikeluarkan ya dari Bukan dikeluar Pak. Saya resign. Oh, sombong. Dia beda. resign. Enggak, saya mendapat protes dari partnernya dan akhirnya melalui tim kreatif dan produser dan segala macamnya. Katanya pertanyaannya saya terlalu tajam dan menyinggung narasumber. Nah, karakter orang kan berbeda cara Iya, bertanya. iya, heeh. Nah, disitulah mungkin muncul permasalahan. Akhirnya ya ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya di sebuah program. Akhirnya bilang terlalu tajam pertanyaan Anda. Karena memang yang diinginkan oleh yang namanya masyarakat juga memang yang hal seperti itu ya. Nah, tugasnya Karena host, udah ketahuan, infotainment, ya yes. misalnya ketahuan dia kawin dengan yang terus ternyata suaminya memang kaya gitu seperti itu. Memang ada yang diharapkan kan. Cuman jangan ngebandingin ya, suami yang pertama gedong mana, Bo, gitu kan. Maksudnya tuh yang ngasihnya gitu Ya, kan. dan materinya masalahnya. Iya, materinya ya kan. Betul, kadang merasa tersinggung dengan pertanyaan seperti Dia itu. nggak mau jawab itu ya dianya ya. Katanya mulut saya lebih tajam katanya daripada presenter infotainment lainnya. Iya, iya betul. Makanya jangan silet. Dan akhirnya dibully di sosial media juga. Sebut nama aja deh, Pak. Kita Oh, iya, Pak. Siapa sih, bingung Pak? soalnya. Iya. Inisial. Oh, enggak usah disebutkan. Sebut aja ntar Anda digunting. takut? Anda takut? Enggak perlu. Nanti Ya, saya sebut aja. Bukan level saya. Sombong dia. Tapi ini Tetinya keluar tuh. Bukan level saya. makanya untuk memuaskan. Selanjutnya saya akan menyanyikan lagu Begadang. Itu Roma. Setelah acara ini, secara di ILK ini ada bukan level saya, akan ada bukan empat mata. Iya. Ini makanya Ya, untuk kenapa? memuaskan kekepoan masyarakat Indonesia. Nah, Memang dibutuhkan presenter yang super kepo. Iya betul. Memang harus Tajam seperti dan ini. terpercaya. Iya. Lo ngomongin apa? Udah dikeluarin. Udah dikeluarin. Oh, presenter yang super kepo, tumpul dan tidak bisa dipercaya. Nah, jangan dong. Kalau tumpul bener. Tumpul. Jadi pernah ngerasain hal seperti itu ya? Betul sekali. Dan akhirnya tim kreatif dan produsernya bilang meeting, kayaknya Anda tidak cocok dengan program ini karena karakter Program Anda apa sih, Pak? Udah terlalu kasih tau aja tajam. kenapa sih? Ya padahal sebenarnya justru hal-hal yang seperti Gosip ini yang banget harusnya nih, Cici. muncul. Aku tahu Ci Panda. Penasaran. Dia duet dengan presenter gosip juga soalnya. Jadi bikin salon nih, jadi bikin salon nih. Kayaknya Tuh kan berdua ngomongin. Kayaknya bukan teman udah lu bikin kok. salon aja. Salon apa ya? Bukan Salon teman lu. anjing, Ada. salon anjing. Lu bayangin ya. Masuk ke salon anjing tapi tetap yang mandinya gitu. Mana guguknya? Pak, Padahal anjingnya salon gonggongnya nanti beda, Pak. Iya, Bukan gonggongnya. gonggok. Iya kan gitu. Si anjing yang lucu-lucu gitu. Guk. Oke. Sebenarnya yang mau saya tanya sekarang ini, dia tidak punya kapasitas atau kapabilitas mengenai masalah-masalah gosip. Karena beliau ini lebih banyak bahasannya dia itu adalah di ilmu pasti sebenarnya. Makanya saya agak ragu-ragu, tetapi mau tidak mau saya harus menghargai beliau. Walau bagaimanapun juga, calon tong. Ini infotainment ini saya lihat Anda bukan bahasannya, Anda tidak piawai lah, tidak punya kapasitas di sini. Bukan untuk kali ini. Apa sih bedanya gosip dan fakta? Gosip kan belum tentu fakta. Kalau fakta tuh kejadian, sudah ada, nyata lah, fakta. Ah, ini Faktual. fakta. Ini menunjukkan fakta bahwa Anda sok tahu. sabar ya Mas. Fakta dong, Pak, fakta. sabar. Ini Fakta kan sesuatu yang memang sudah ada, terjadi. jangan emosi, saya akan jelaskan ya. Pada ini diam aja dulu, Fakta Pak. itu Ya, kualitasnya seperti dengan berita.
fakta. Jadi begini, bedanya gosip dan berita itu bagaimana kita mendengar dan bagaimana menceritakannya kembali. Isinya mungkin sama, tapi bagaimana kita mendengar dan menceritakan kembali yang membuat dia beda. Kamu itu selalu ya, ini padahal masalahnya mudah gitu, tapi Anda buat sulit aja gitu. Inilah yang Anda harus tahu dari saya. Sebenarnya di dunia tidak ada yang mudah, semuanya gampang. Ya. Itu yang pertama, bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita menceritakan, itu yang membuat beda. Yang kedua, kita lihat dari sisi sumbernya. Kalau berita itu sumbernya sangat jelas. Iya. Kalau gosip sumbernya jelas. Cak, sama aja, Cak. Jelas, lu gimana sih? Kalau gosip belum tentu jelas dong sumbernya. Nah, saya belum selesai. Kalau gosip jelas belum tentu jelas sumbernya. Jangan dipotong. Ya benar. Ya. Ya katanya lu ngomong jelas tapi lupa dipotong. Yang motong kan sana tadi. Motong tanda-tanda Kali. titiknya tadi, Cak. Makanya. Yang ketiga, gosip itu belum tentu benar. Iya. Kalau berita itu belum tentu salah. Ini beda. Belum tentu benar, kadar salahnya lebih besar. Tapi belum tentu salah, kadar benarnya yang lebih besar. Paham ya? Enggak Pak, saya tidak paham. Akan saya ulangi dari yang pertama. Nggak usah. Udah paham aja. Paham. Lebih baik paham lah. Nggak lu. Cak, langsung kesimpulan aja, Cak. Saya ngomongnya Ini loh. rumit tau nggak? Bukan rumit sebenarnya. Lu kalau tidak apa tadi belum tentu Gosip benar. itu belum tentu benar. Itu Artinya kadarnya? lebih banyak dipertanyakan. Kemungkinan salahnya dia lebih besar. Karena yang Kadarnya. dipertanyakan adalah kebenarannya. Tapi Ya. kalau berita itu belum tentu salah. Karena kebenarannya kemungkinannya lebih besar. Yang dipertanyakan justru ini salah atau enggak. Iya. Ngerti Pak. Ngerti gimana ngomongin kadar kadir. Paham daripada diulang lagi Pak. Paham Ya udah, aja Pak. paham. Saya ulang dari pertama ya. Gak usah. Gak usah. Paham kan ya, paham ya? Paham ya? Paham. Bilang paham. Ya, saya dekat banget. Ya, paham. Emang kita paham Pak. banget. Makasih. Iya, Gila kelihatan. lu penyiksaan ngulang dari awal. Enggak, wajah paham itu kelihatan banget. Gitu. Ini wajah kesel. Lama-lama paham. Untuk mendalami itu supaya saya sendiri bisa paham, saya melakukan survei. Survei? Ini tentang gosip dan berita. Ini surveinya mencengangkan, terpukau atau apa lagi nih? Ini beda lagi. Ini bedanya apa? Survei saya masalah gosip dan berita ini akan membuat Anda terhenyak. Sebelum kita semuanya terhenyak di sini, lebih baik kita istirahat dulu untuk siap-siap terhenyak ya. Kita kembali setelah yang satu ini. Anda mau dia saya survei? Jauh-jauh dari gue. Pergi. Enggak gitu juga, Gak usah keles. pegang gue. Pakai keles lagi. Capek deh. Jalan top. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan masalah infotainment dan waktunya sekarang kita akan terhenyak. Oh, aku terhenyak. Ya, lanjutin lagi. Ini awal yang menggembirakan. Mengembirakan apa? Udah kompak ini ya kan? Ya. Saya melakukan survei. Ini masalah suka atau tidak suka ya dengan infotainment. 105 orang yang saya survei. Kenapa sih Anda tidak 100 aja? Kenapa harus nambahin 5? 105? Kebetulan ada 5 yang lewatnya nggak enak kan? Jadi saya ikut survei aja. Nggak usah lo harusnya. Aneh. Nggak, kadang-kadang gini. Kadang-kadang saya butuh 100, ternyata kadang-kadang dapatnya cuma 95. Mencari 5 ternyata susah. Lah ini kebetulan udah dapat 100, ada 5 yang lewat. Kasihan juga kan? Tapi kan target lu 100 sudah cukup, lu jangan nambah-nambahin. Oke. Tapi ini sudah terlanjur dari 105 orang yang saya survei. Ya udahlah, nggak Ini apa-apa. masalah suka atau tidak suka infotainment sekali lagi. Dari 105 orang yang saya survei, itu 100 orang tidak suka. 100 orang nggak suka. Tidak suka saya survei. 1, 2, 3. Oh, Wow, aku terhenyak. Rata-rata mereka terhenyak.
100 itu mereka belum tahu ya, mereka suka Mereka atau tidak suka disurvei? saya survei. Yang 5 orang ini yang suka. Yang suka disurvei. Suka kalau tidak saya survei juga. Itu Apa ini keluarin? semuanya dia tidak suka. Akhirnya saya pindah lokasi survei. Terus dapat Saya berapa? cari bukan 100, saya sebenarnya 90 orang. Ah. Tapi kebetulan ada 15 yang lewat, jadi 105 lagi. Lo yang nggak Ada usah, tambahan. yang barusan tuh nggak usah diceritain yang 105 tuh. Lo mengeluarkan energi berlebihan untuk sesuatu hal yang tidak penting. Biar Anda tahu, biar menghargai data survei saya. Dari 105 akhirnya yang saya survei, mereka mau disurvei. 75% menurut mereka infotainment berdampak negatif. Yang 25% menyatakan infotainment kurang positif. Salah kayaknya calon tuh. 2, 3. Wow, aku terhenyak. Persis, saya juga terhenyak dengan jawaban 105 orang itu. Tapi saya pengennya Anda henyak dari sini. Henyak dari sini. Nyah. Kalau itu nyah. Itu nyah. Nyah. Pak Denny, tadi Ya. Bang Komeng SMS saya. Ya, katanya katanya. dia sekarang lagi ada di dukun santet. Cak mau disantet apa Cak kata Bang Komeng? Bukan masalah apa, saya tahu Komeng tidak hadir karena takut dengan saya. Saya tahu persis, kenapa Ucapan langsung dong, close up ke arah kamera. Ucapan langsung buat Bang Komeng. kameranya mana? Mana tuh yang ini. Ini banyak ini nggak kelihatan. Ucapan langsung ke kamera. Komeng, saya yakin Anda tidak hadir karena takut dengan saya. Karena saya yakin Anda tidak menguasai materi ini. Ombong dia. Iya. Kalau memang Anda berani, tunjukkan Anda hadir di sini. Weh, nggak berani kan? Saya masuk melangkah lagi ke masalah tayangan infotainment. Iya. Ya, ini tayangan infotainment. 100% tayangan infotainment itu hanya ditonton oleh yang nonton. Ini jadi fakta ini. 1, 2, 3. Wow, aku terhenyak. Saya juga demikian, terhenyak melihat fakta ini. Terus yang nggak nonton ngapain tuh dia? Nah ini, karena yang nggak nonton tidak kita masukkan hitungan. Anda, Bang Denny, kenapa Anda menyeringai gitu? Bah, bukan menyeringai ini. Saya ini kotak saya muter-muter ya ini. Bagus untuk latihan seusia Anda bagus. Ah, bagus loh. Kita kembali lagi, dari 100% yang nonton infotainment, 65% menyatakan tidak percaya. Tidak percaya gimana maksudnya? Tidak percaya apa yang ditonton, infotainment, berita Oh, dalam infotainment. ya. Itu 65% menyatakan tidak percaya. Tidak percaya. 35% menyatakan kurang percaya. Beda. Tidak percaya itu berarti tidak. Kalau kurang itu berarti kurang. Iya ada percayanya maksudnya gitu kan? Terserah mereka, yang jelas kurang. Yang jelas kurang. Calon Tong, saya mau nanya keluarga Anda pernah nonton Anda nggak di LK? Saya kurang tahu itu. Boleh tolong dicari tahu apa pendapat mereka? Boleh Nanti akan saya survei. Tapi saya tunggu genap 105 orang dulu keluarga saya. Saya lanjutkan lagi, ini Ya. terakhir dari survei saya ya. Iya. Dari 65% yang tidak percaya, itu akhirnya 60% akhirnya yakin tidak percaya. 60%. Dan 40%, kalau tadi 60% akhirnya yakin tidak percaya, ini 40% awalnya yakin tidak percaya. Awalnya yakin dia tidak percaya. Oh, aku terhenyut. Terhenyak dan terkejut. Oh, aku terhenyut. Tapi Anda tahu Nyut, beda. nyut. Anda tahu bedanya kan? Ah, beda. Atau saya jelaskan dari awal biar Gak jelas ya. usah. Paham. Bilang paham. Bilang paham. Saya Bilang kira, paham. benar, Aku benar. mohon. Ya paham lebih baik lah. Paham ya. Paham. Paham. Udah. Jadi itulah kekuatan infotainment kita itu. Nanti saya akan ungkap fakta ya. Ungkap fakta dampak dari infotainment. Ini tidak hanya terjadi di negara kita ya. Di seluruh dunia itu yang namanya infotainment punya dampak yang luar biasa.
pengaruhnya pada pemimpin-pemimpin besar dunia seperti apa nanti akan saya ungkap. Ya, oke lah. Interupsi, mohon Pak. maaf, mohon maaf. Ya. Kalau ada faktanya lo ya. Hah? Kalau ada faktanya. Faktanya ada nggak lu ngomong barusan tuh? Nanti akan saya buat Anda semua terhenyak. Pak, ternyata cuma satu hal aja Pak yang bisa kita pahami Pak dari Apa? penjabaran yang terpaksa kita pahami barusan Pak. Yaitu? Bahwa ternyata di balik sosoknya di balik sosoknya yang besar terdapat jiwa yang besar dan juga wajah besar, wajah besar, wajah besar. Bilang apa? Enggak ini terus terang saya dari tadi tidak ngerti. Ini lagunya lagu apa sih? Wajah Kalau besar. lagunya Indra Bekti saya tahu. Ya. Coba. Gimana? Fitrop, gimana menurut kamu Fitrop? Iya kalau aku aku gak terlalu suka sama infotainment karena infotainment tuh agak picky ya, milih-milih gitu. Mentang-mentang aku artis multitalenta yang baru interkontinental tuh. Kok mual ya? Ya sekarang gini, nggak make sense. Satu, maaf, saya belum mau lucu. Belum bridging, belum punch. Kosong. Diam. Fitrop, sabar. Anda mau dia saya survei? Jauh-jauh dari gue. Pergi. Enggak gitu juga Gak usah keles. pegang gue. Pakai keles lagi. Capek deh. Calon top. Capek dehnya nggak banget. Capek dehnya tuh nggak banget. Yang betul gimana, Indra? Indra? Capek deh. Harus jalan dong. Gitu sih kayak Indra coba. Capek deh. Gitu. Coba. Jangan ajarin dia. Ajarin. Gimana jadinya awalnya? Tuh itu? jadi aja lupa mau apa. Dia nih ketawa-ketawa mulu. Ya jadi gini, maksudnya kalau misalkan kita lihat di infotainment pasti aktris-aktris yang udah pada terkenal ya. Terus mereka dikasih popularitas lagi. Sama aja kayak menabur garam ke lautan. Sementara kami, aktris-aktris yang sedang berusaha menapaki karir. Aku 2 kali ngundang infotainment. Mereka datang tapi nggak pernah ditayangin. Dan aku, it hurt me so bad. Itu menyakiti aku seterabat dalam. Gitu. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat ada aktris-aktris yang mereka mendonasikan sebagian hartanya, pasti ngundang infotainment. Diliput gak? Diliput. Diliput. Tuh. Iya. Iya kan pengen tahu diliput pasti. Diliput. Iya. Aku undang infotainment. Waktu itu aku pulang sekolah. Terus udah gitu aku datang, aku undang infotainment udah ngumpul. Aku sumbangin sebagian uang jajan aku ke kotak amal tapi nggak ditayangin di infotainment. Itu nggak make sense. Akhirnya aku ngerasa mungkin itu karena jumlahnya cuma sedikit. Ya iya lagi ke kotak amal ngapain lu harus mau minta ditayangin di... Tuhan aja nggak pernah ngelihat berapa jumlah uang yang diberikan yang diamalin. Kenapa infotainment harus milih-milih? Mungkin saat itu aku cuma mampu ngasih 4 juta uang jajan aku sehari ya. Hah? Mungkin aku cuma mampu ngasih segitu. Berapa? Tapi niat aku tulus dari dalam kolbu supaya aku bisa popular. Ya, mungkin aku lihat dari itu pengaruh dari jumlahnya yang terlalu sedikit mungkin ya Mas ya. Enggak, tapi ada yang sedikit janggal tadi. Diam! Uang Gak usah jajan. ngobrol sama gue. Suroso? Serius loh? Masa uang jajan 4 juta? Iya makanya aneh Ya, dia. nyaingin anak saya. Nah inilah Pak yang saya bilang awal Jangan kenapa ngobrol sama gue. infotainment nggak dipercaya karena seperti ini. Saya bacakan dari awal Gak usah, survei gak saya. usah. Gak usah. Paham. Udah paham. Aku paham. Saya tanya Sapi Impact. loh. Sumpah loh. Tapi memang ini satu bentuk yang sangat positif ya. Ketika calon tong melakukan kata-kata yang sangat dengan sumpah lu, keles, itu alay-alay mulai berhenti. Udahlah, untuk apa kita gini-ginian? Lihat tuh, orang tua nggak tahu diri katanya. Iya, akhirnya mereka berhenti. Dia mau ngikutin bahasa gaul tapi nggak pas. Ya, itu jadi positif lah ya, bagus juga. Ya nggak apa-apa. seenggaknya Anda tahu gunanya saya kan. Iya. Mas Jeremy aja mulai brewokan tuh lihat. Gimana Impact? Ya. Gimana? Saya sangat tidak setuju. Ya gimana apa kalau yang- kita istirahat dulu sebentar? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Aku belum mau maaf.
Guratan-guratan yang terpancar di dalam setiap dekapan dan lipitan-lipitan lemak-lemak yang menjadi sebuah misteri yang belum tersibak hingga saat ini. Buset! Balik lagi di YLK mengatasi masalah tanpa solusi. Indra Bekti. Iya Pak. Infotainment seperti apa dalam bayangan Anda? Ya menurut saya infotainment itu sangat menguntungkan. Iya. Karena dulu waktu lagu saya belum terkenal yang Iya. kok gitu sih. Emang sekarang udah terkenal? Nah sebentar, jangan dipotong dulu Bapak. Siapa Anda yang tidak terkenal itu? Anda tidak tahu saya siapa? Siapa Anda? Saya siapa? Ya kok gitu sih tadinya belum terkenal. Tapi karena gara-gara ada infotainment, Betul. tetap nggak terkenal. Iya. Jadi seperti itu. Nah contoh infotainment itu ternyata juga bisa memberikan pekerjaan Pak. Pekerjaan nih, ada pengacara yang Ya. nggak terkenal ya kan. Tiba-tiba bikin masalah-masalah gitu ya, artis-artis yang mungkin sok-sok mau cari sensasi gitu ya. Pengacara-pengacaranya mendekati, ternyata akhirnya Dibuat terkenal. settingan itu ya. Dibuat settingan, bisa ya seperti kan. itu. Jadi yang pengacara tadinya nggak ada kerjaan, sekarang ada Iya kerjaan. betul. Yang tadinya juga nggak tahu siapa dia, tiba-tiba Iya. muncul di situ. Itu ya. gara-gara infotainment Dan itu. satu hal lagi sebenarnya, Indra Bekti juga kalau saya lihat suka pernah ya. Anda melahirkan aja ya. Ya. Iya, padahal istri Anda bukan artis, tapi jadi seolah-olah jadi terangkat gitu ya, jadi seorang artis gitu kan. Ya kan? Iya enggak? Iya dong. Waktu hamil diiniin, di infotainment. Jadi kadang-kadang infotainment juga, kadang-kadang dia mencari hal-hal yang maksudnya bikinlah suasana seperti apa gitu. Iya benar. Supaya, benar. iya kan? Iya, iya. Iya benar Jadi, kan? tolong dong ini dibikin apa namanya? Reality. Jadi begitu Pak. Dan kemudian saya gini-gini juga pernah sih jadi host infotainment. Infotainment. Pernah gitu. Jadi, nah ini buat host infotainment ini harus hati-hati sama yang namanya karma. Hati-hati. Ya, saya setuju dengan Ya, kata-kata itu. setuju kan? Karma. Saya tidak setuju dengan karma. Karma itu hanya berlaku antara ibu kandung dengan anak kandung, bukan dengan berita. Anda jangan macam-macam ya. Ya. Anda pikir apa? Kamu hanya makan melati saja. Apa itu? Banyak untungnya nggak menurut Anda infotainment itu atau banyak buruknya? Ya saya bilang sih itu banyak untungnya ya. Banyak untungnya ya kalau sebagai artis ya. Kalau itu saya setuju kalau banyak menguntungkan. Bener kan? Betul sekali. Akhirnya. Ternyata kita sama ya. Ternyata kita sama. Semburat kasih yang tersibak selama ini antara seorang sebutkanlah dia JT dan IB tersuar dalam bulir-bulir dekapan mata yang tersokong di antara mereka berdua. Pemirsa, Cara apa sih? pemirsa, mungkin Anda tidak pernah melihat seorang Indra Bekti memperlihatkan selulitnya. Dia adalah lelaki penuh selulit. Tapi tidak sembelit. Selulit itu ada tidak bahasa sembelit. infotainmentnya Pak. Ya. Guratan-guratan yang terpancar di dalam setiap dekapan dan lipitan-lipitan lemak-lemak yang menjadi sebuah misteri yang belum tersibak hingga saat ini. Buset! Ya. Satu hal yang menarik sebenarnya ya. Infotainment itu dibuat dengan bahasa-bahasa yang lebay menurut saya kadang-kadang ya. Kalau nggak menuduh. Seolah-olah supaya dibuktikan gitu. Hanya untuk supaya orang masih tetap mengikuti itu di akhirnya. Apakah dia terbukti selingkuh? Seperti itu dikatakan padahal tidak terjadi hal tersebut. Kan kita seharusnya menutupi aib-aib dari teman kita. Tetapi kita seolah-olah mengumbar aib-aib mereka. Betul. Aib itu adalah komoditi bagi infotainment. Aib itu diungkap untuk mendapatkan dolar-dolar ya. Itu dia Pak Denny. Apa? Pundi-pundi rupiah Pak. Pundi-pundi rupiah. Pundi-pundi rupiah pun bergulir ke rumahnya. Coba, saya mau tahu dari siapa Pak? Magdani. Infotainmentnya itu kalau di Indonesia menurut saya justru bukan gosip ya. Karena infotainment di Indonesia akhirnya ketika itu dianggap gosip, toh muncul juga ternyata itu benar.
hampir 90% yang diberitakan oleh infotainment itu benar, Pak. Cuman memang artisnya saja tidak mau memberikan fakta yang sebenarnya. Iya, begitu. tapi kan lebih banyaknya adalah perselisihan lah, pertengkaran lah, perceraian yang kita lihat. Coba Jupe DP, Farhad Abbas dengan siapa Nia, Nia, dengan Dani Ahmad, Farhad Abbas yang wah setiap hari kita ditonton seperti itu. Ya, nah itu yang Salah siapa? Salah saya kan, saya nonton terus. Jadi saya tahu itu semuanya. Bapak detail ya taunya ya. Iya. Itu yang kacau tuh sebenarnya itu. Saya tanya sama calon tong, saya pengen terhanyut. Jadi begini ya, Ya, sesuatu yang punya dampak itu bisa skala kecil, bisa skala besar. Seperti halnya infotainment ini, kita bicara masalah dampak negatifnya. Itu skalanya bisa kecil, bisa besar. Skala kecil contohnya, anak saya yang lulusan SD, gara-gara sering nonton infotainment, dia melanjutkan ke SMP. pengaruhnya dari mana, Cak? Anak saya yang lulus SD masuk SMP, apa nggak hebat nih pengaruhnya? Coba. nggak hebat lah, yang hebat tuh dia lulus SD masuk penjara, itu baru hebat. Itu baru berita. Iya, berita anak kecil Saya udah masuk memancing penjara. seperti ini. Mancing apa? Ketika seseorang lulus SD masuk SMP itu menjadi hal yang biasa. Iya, memang biasa. Tetapi anak SD masuk penjara, Iya. itu sebenarnya aib. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa sistem kita tidak berjalan. Anda menganggap itu luar biasa. Inilah infotainment. Mengangkat aib seseorang. Iya, betul. Tetangga saya, Kenapa tetangga kamu? banyak. Iya, kenapa? Anda tuh selalu menceritakan tentang tetangga, tetapi tetangga Anda itu apa gitu? Saya tidak mudah terpancing infotainment. Saya nggak mau membicarakan aib tetangga saya. Jangan dipancing. Emang tetangganya kenapa sih, Cak? Saya nggak terpancing. Ceritainlah sedikit, Cak. Cak, tetangganya orang atau apa sih, Cak? Tetangga saya orang. Mereka aja yang punya tetangga bukan orang. Iya dong. Berarti saya dong. Ya, ya bukan orang. Tapi nanti ya, nanti saya akan Ya. ungkap ini dampak-dampaknya survei saya. Betul. Bahkan sampai pemimpin besar dunia bisa jatuh gara-gara Gara-gara infotainment. gosip. Ya gosip itu infotainment. Yang satu hal juga, anak saya yang SD ini luar biasa, dia itu pintar. Sekarang dia lulus SD, sekarang masuk mana coba dia? Masuk. Masuk angin karena pintar dia. Saking pintarnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya tetap tidak akan membeli mangkok ukuran Jupe. Loh, Bapak itu bisa langsung arisan keluarga loh, Pak. Karena saya di rumah punya istri saya mangkok ukuran DP. Kalau ntar dicuci piring cakar-cakaran mereka. Saya nggak mau. Kembali lagi di Anda mengatasi masalah tanpa solusi. Ini salah satu penelitian di Oxford University, No Success No Pay. Dia mengatakan bahwa berita baik itu diberikan kepada 10 orang, itu hanya 3 orang yang mampu mengingatnya. Tetapi kalau yang namanya keburukan, berita keburukan tentang seseorang misalnya itu 7 orang mampu mengingatnya. Jadi orang itu cepat dengan yang namanya menerima berita-berita yang buruk dibanding dengan hal-hal yang baik. Ini menjadi permasalahan untuk kita. Makanya saya ingin tahu, sampai sejauh mana yang namanya gosip tersebut bisa menjatuhkan orang-orang besar di dunia. Ya, nanti akhirnya saya akan ke situ. Tapi ini saya awali survei saya dulu. Enggak, sekarang aja kalau mau ke sini sekarang. Enggak, maksudnya ke situ ke masalah itu Oh, tadi. ke masalah, kirain mau ke sini. Oh, buat apa? Iya, iya. Jadi begini, saya melakukan survei pengaruh infotainment bagi anak ya. Jadi anak yang saya survei ini dari usia 10 sampai 30 tahun. Dari usia 10 sampai 30 tahun. Kalau 30 menurut saya itu udah bukan anak-anak, Cak. Anda jangan menganggap anak usia 30 tahun nggak punya orang tua. Anda mau membunuh orang tua yang anaknya sudah 30 tahun harus mati? Kan enggak. Tetap punya orang tua dan mereka tetap anak bagi orang tua mereka. Maksud gua tuh usianya dia tuh maksudnya bukan anak. Orang tuanya masih ada, tapi dia sendiri udah nggak disebut anak-anak. Orang Loh, yang tuanya bilang menyebutnya anak. Yang bilang anak-anak siapa? Saya hanya menyebut anak, bukan anak-anak. Iya sih, Pak, benar, Pak. Ini Ya. yang melakukan survei saya loh. Ya, ya, ya. Jangan sampai yang membacakan Anda ini. Ya, ya, udah, ya. Jadi 100 anak yang saya survei. 5 nggak 70 datang lagi tuh. Nggak ada 5 anak lagi yang datang tuh. mau datang tapi saya larang karena yang ya udah. kemarin sudah 105 Iya. 2 kali kan. Ini yang 100
anak yang saya survei 72% ini melihat tayangan infotainment. 72%. 72% dan 28% cenderung melihat infotainment. Lu tuh bermain dengan cenderung. Agak. Enggak, saya bermain dengan teman sebaya, enggak dengan cenderung. Hah? Ini baru awal. Saya hanya ingin melihat ketertarikan mereka terhadap infotainment. Itu tadi menunjukkan itu. Lu yang 100-nya kumpulin deh, bakar sama lu tuh. Anda nggak boleh, anak-anak ini masa depan kita, nggak boleh dibakar dong. Kamunya yang dibakar sama anak-anak itu. Kalau itu nggak masalah. Saya akan arahkan ke pertanyaan Anda tadi, pemimpin besar. Iya, ini, itu. Saya hanya akan bicara tentang pemimpin atau presiden Amerika ya. Iya. Banyak presiden Amerika yang jatuh atau berhenti memerintah karena gosip. Karena skandal. Nggak ada. Saya belum pernah dengar itu. Saya sebutkan. Anda tahu Bill Clinton? Tahu. Monica Lewinsky. Monica Lewinsky, tapi kan dia tidak jatuh. Dia mau diinterpelasi, tapi kan tidak jadi. Dia berhasil, tetap aja dia menjadi pemikiran presiden. Anda berhenti hanya di situ. Tapi Anda tahu nggak penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Bill Clinton karena kasus itu? Iya, itu kan beda lagi. Tetapi kan ini jabatannya Tapi Anda jatuh. tahu? Tahu. Berarti hebat, saya aja nggak tahu. Tapi Denny ya, ada satu fakta lagi. Ya. Seorang gubernur di New Orleans, dia jatuh karena gosip juga. Nah ini. Ya, gosipnya bukan sama perempuan, Ya. tapi karena laki-laki. Oh, jadi Dan dia... itu fakta. Iya, iya. Ditanya dia- gimana sih, Bo? Tapi dia sudah berkeluarga. Sudah. Di Indonesia terjadi ada hakim juga yang jatuh gara-gara skandal dengan laki-laki kan? Ya. Loh siapa? Hakim ibu siapa gitu Di namanya. Jawa hakimnya. Timur ya. Itu ibu-ibu nggak apa-apa. Kalau Kok yang nggak apa-apa, buktinya jatuh kok nggak apa-apa gimana? Kalau Anda ini gubernurnya laki-laki, sudah berkeluarga, dia mencintai laki-laki lain, Cak. Lo mengerti nggak sih? Please deh, Gak cocok, gak cocok. Nggak cocok ya? Ajarin Bukti, ajarin. Ya. Kurang ya? Jeti dong, ajarin dong. Kurang ya, gue ya kurang ya. Nggak cocok. Kalau itu saya bisa. Coba. Gimana? Nggak cocok. Ya SSG lah, ya SSG kan? Ini lo yang Suka-suka gue. ini yang buat ya, lu ditonton kayak gitu terus lu ini yang lekong itu semuanya jadi bagong. Gara-gara lu, aduh. Sebentong. Sebentong. Nggak ada. Sebentar Biar aja. gaul. Saya mau tanya sama Cipan gimana? Jadi sebenarnya tuh menurut kamu bagus atau enggak yang namanya si infotainment itu? Sebenarnya bukan yang kita, masalah. yang punya kita ya, yang punya Indonesia. Yang punya Indonesia. Jadi gini, menurut saya sangat munafik kalau kita ngejudge infotainment ini bagus, infotainment ini nggak bagus. Karena kan balik lagi ke masyarakatnya. Justru kan toh terbukti banyak sekali survei yang menyatakan kalau memang berita buruk itu selalu paling diminati. Iya. Nah berarti salah siapa? Ya, betul ya. Justru kenapa is the good infotainment? news. Ya. Nah, kenapa Bad news, infotainment good news. berbondong-bondong membuka aib seseorang? Karena ternyata itu yang paling diminati. Bapak percaya atau tidak percaya, dalam dunia perdagangan saya pun Iya, menjual dagang barang-barang. lagi nih. Loh, ini beneran Iya, menjual dagang. barang-barang artis Iya. yang punya banyak skandal Bekas. Hah? itu jauh lebih mudah. Saya tinggal misalkan, ini mangkok ukuran Julia Perez loh. Oh iya, tahu. Jadi ketika saya menyebutkan banyak sekali artis-artis yang terlibat dengan skandal, mereka justru lebih paham. Cici minta satu, tadi mangkok ukuran Jupe minta satu deh. Itu bisa buat sekitar 8 orang, Pak. Kalau Jadi kalau buat arisan itu gampang. Cipan, Apa, Pak? kalau itu berarti bukan dari plastik dia. Dari plastik. Oh, Bapak tergantung. Kalau misalkan sekitar 50.000 dari plastik, kalau 120.000 dari kaca, Pak. Bapak tinggal minta ukuran siapa aja bisa. Bisa Cipan, ya sayang. Senin harga naik nggak? Harga naik hanya hari ini saja. Tapi Cici, Bahkan Itu telepon. Fitri ngapain? Telepon dia Pesan takut sekarang naik. Senin naik. Hanya hari ini saja. Betul. Cici, Ya. meskipun saya dikasih sama Aduh, Cici. laris nih saya kayaknya mau beli apa Meskipun harganya murah di diskon besar, Ya. saya tetap tidak akan membeli mangkok ukuran Jupe. Loh, Bapak itu bisa langsung arisan keluarga loh, Pak. Karena saya di rumah punya istri saya mangkok ukuran DP. Kalau ntar dicuci piring cakar-cakaran mereka. Saya nggak mau. Cici mana? Mau apa? Saya boleh nggak beli pakai kartu kredit? Oh, bisa cicilan 0% Walaupun 6 saya bulan. nggak punya. Walaupun saya Ya nggak nggak punya bisa kartu. dong, Bapak harus punya kartu kreditnya dulu dong. Oh ya sudah, Tapi- jangan marah. Ya tapi lu ngomong baru
barusan, saya boleh nggak membayar pakai kartu kredit? Orang kan mikir lu udah punya. Terus Ya, makanya jangan sok tapi saya mikir. nggak punya. Ya itu Tanya dulu dong, punya atau enggak. Dia sok mikir punya sih. Cici. Ya ampun, beneran deh. Lu tuh bener-bener, itu masku loh. Apa itu? Masalah buat lo. Masalah buat aku loh. Bener deh, memahami lu tuh lebih sulit dibanding cari omset di pasar, sumpah. Elu, gue aja kali. Salah. Ini Pak, Ya. saya akan kembali ke masalahnya ya. Ya. Kita tidak bisa melarang tayangan infotainment ada di televisi, ya kan? Tapi yang terpenting buat kita, apalagi orang tua, itu selalu mengawasi anak. Karena pengaruhnya sangat luar biasa bagi anak, seperti survei saya tadi. Jadi peran orang tua ini yang kita harapkan untuk menjaga anak kita dari hal yang tidak diinginkan. Iya. Contohlah saya. Hah? Ya. Jadi kalau ada tayangan infotainment, Ya. saya nonton selalu saya paksa saya ajak anak saya itu. Hah? Untuk Supaya apa saya tuh, Pak? bisa mengawasi kalau dia nonton. Gak usah ditonton dong. Lu mendingan gini deh sekarang ya. Di MRI ya. Lu lihat di otak lu isinya apa? Sudah, Apa isinya? nihil. Notulen, Kang Maman, silakan. Infotainment itu cuma seperti gelas kosong kok sebenarnya. Cuma format. Tergantung apa isinya. Kita mau isi di air putih, kita mau isi di kopi, atau kita mau isi di alkohol. Karena sekarang banyak adegan-adegan atau norma-norma infotainment yang juga dicuri oleh yang mengaku news. Iya. Contoh yang paling sederhana. Dulu infotainment suka diejek kalau wawancara orang yang menderita atau yang meninggal, yang ditanya apa? Bagaimana perasaan Anda? Iya. Bagaimana firasat Anda? Iya. Sekarang hampir semua news ngomongnya seperti itu. Mengutamakan kecepatan daripada ketepatan. Itu juga dilakukan bukan cuma infotainment. Artis berkasus yang ngejar juga bukan cuma infotainment, Betul. tapi juga news. Ya. Jadi jangan tertipu dengan format, dengan gelasnya, tapi lihat isinya. Ya. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, kalau kita mau mencela tayangan, jangan ditonton. Betul. Matikan saja televisinya biar tayangan itu mati dengan sendirinya. Supaya orang televisi juga menjadi lebih cerdas. Itu intinya. Dan ada satu yang menarik dari Calontong bahwa kalau anak menonton dampingi, jangan salahkan televisinya saja. Karena di televisi sudah ada kategorisasi usia. Kalau Anda nonton, anak Anda nonton tayangan dewasa, yang salah udah orang tuanya. Karena ada tayangan ini harus dibawa bimbingan Orang tua. Itu untuk penonton. Untuk artis atau narasumber yang sering merekayasa berita, ingat satu hal. Siapa yang sering bermain drama akan menuai karma. Ya. Pada prinsipnya itu kembali lagi kepada Anda. Kalau misalnya Anda membutuhkan hal-hal yang seperti itu yang memang ada informatif, mungkin tidak semua infotainment seperti itu. Karena ada juga infotainment yang mendidik. Jadi kembali pilihannya adalah kepada Anda. Untuk anak-anak yang suka menonton infotainment, saya harapkan untuk menunggu sampai dia dewasa. Janganlah diberikan yang namanya ruang untuk mereka menikmati infotainment tersebut. Karena infotainment itu memang butuh yang namanya nalar yang jernih. Seperti kita-kita yang ada di sini, saya lihat nalarnya sudah mulai kotor. Lu kali. Saya sedang membicarakan diri saya sendiri. Ini makanya racun-racun yang kita keluarkan itu, moga-moga semuanya bisa terserap menjadi lebih baik lagi. Saksikan terus ILK. Sampai jumpa. Gue diem aja. Loh, sudah ngomong lagi Pak. 3. Kalau sudah 3 Pak. Sudah 3. Ya.